Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra F dengan NIM 2002 09502080 kelas PTKA angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek yang telah saya kerjakan, yaitu landasan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran: 1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami media sebagai subsistem pembelajaran. 2. Mahasiswa diharapkan dapat memahami landasan media pembelajaran sebagai bentuk komunikasi. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami landasan psikologis penggunaan media. Dan keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami landasan filosofis penggunaan media. A. Media sebagai subsistem pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, dan antara komponen satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena telah memenuhi 3 unsur utama dari sistem, yaitu 1. Adanya tujuan tertentu. 2. Untuk mencapai tujuan, suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan ketiga, untuk menggerakkan fungsi suatu sistem ditopang oleh berbagai komponen. Dalam tinjauan sistem, penggunaan media merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Terlebih lagi, setiap pembelajaran diinginkan hasil yang efektif dan efisien serta hasil yang maksimal atau benchmarking. Maka unsur media tidak bisa dinafikan atau diabaikan. Walaupun dalam tataran praktis implementatif, penggunaan media atau pengembangan media masih terbatas, atau bahkan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dinamikanya berganti sangat cepat. B. Landasan media pembelajaran sebagai bentuk komunikasi. Dalam proses pembelajaran, media digunakan untuk menyampaikan pesan yang berupa materi ajar yang terkandung di dalamnya. Memaknai media sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan serta minat perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Belajar membutuhkan interaksi antara guru dan peserta didik dan sumber belajar. Dalam berkomunikasi, terjadi proses penyampaian pesan dari guru kepada peserta didik. Pesan yang dikirimkan berupa pembelajaran. Seorang guru perlu menyadari bahwa dalam proses komunikasi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Bahkan proses komunikasi dapat menimbulkan kebingungan, salah pengertian, bahkan mungkin menimbulkan salah konsep. Kesalahan komunikasi bagi seorang guru akan dirasakan oleh para peserta didiknya sebagai penghambat proses belajarnya. C. Landasan psikologis penggunaan media. Yang pertama ada Law of Readiness, yaitu bahwa belajar akan terjadi bila ada kesiapan pada diri individu. Yang kedua ada Law of Exercise, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi dari pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan. Yang ketiga ada hukum Law of Effect, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat apabila suatu respon yang menghasilkan efek yang menyenangkan. Yang keempat adalah operant conditioning, menyatakan bahwa perilaku dalam proses belajar terbentuk oleh sejauh mana konsekuensi yang ditimbulkan. D. Landasan filosofis penggunaan media. Pertama, implikasi dasar filosofis bagi guru adalah kemampuan guru dalam menggunakan dan mengembangkan media harus terus diupayakan secara maksimal. Jika tidak, maka eksistensi guru akan mengalami kebendekan dalam mengantisipasi perubahan dan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, implikasi bagi peserta didik bahwa pada fitrahnya akan dilahirkan membawa kemampuan, bakat, minat, dan kemampuan masing-masing yang bersifat unik dan kaya. Baik, itulah tadi hasil presentasi yang telah saya kerjakan atau proyek yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.